Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membincangkan tentang penyebab daripada korupsi atau faktor-faktor penyebab daripada korupsi. Banyak teori yang sudah dikemukakan para ahli, dan tentu saja yang sangat terkenal adalah Ghosn teori Jack Ballon. Jack Ballon menulis dalam jurnal ilmiah tentang penyebab korupsi itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama itu adalah greed, keserakahan. Keserakahan yang ada pada seseorang sehingga orang itu menjadi tamak, rakus, dan buas. Akhirnya itu mengakibatkan orang itu berani mengambil resiko untuk memenuhi hajat dan keinginannya, untuk memenuhi ambisinya. Nah, ambisi daripada keserakahan itulah faktor utama seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan yang kedua adalah opportunity atau peluang atau kesempatan. Terkadang orang yang tidak serakah pun kalau dia memiliki opportunity tetapi sedikit lemah iman, maka kesempatan itu dia akan pergunakan. Nah, kesempatan ini adalah sesuatu hal yang dimungkinkan dari situasi dan kondisi yang ada, yang bisa disebabkan oleh banyak hal, dari lingkungannya, dari organisasinya, maupun dari budaya yang berkembang di masyarakat tersebut, atau di perusahaan, atau di instansi tersebut. Nah, kesempatan-kesempatan ini terkadang menggoda seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Lalu yang ketiga adalah needs, kebutuhan, yaitu suatu keterdesakan dari kebutuhan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencukupi kehidupannya, untuk memenuhi daripada hasratnya, atau daripada hal-hal yang harus dia tutupi. Nah, need ini biasanya akan berubah menjadi sebuah perilaku yang koruptif bila mana dia memperoleh opportunity, kesempatan. Terkadang need ini bisa datangnya dari luar, yaitu tawaran dari pihak lain. Nah, akibat daripada tawaran dari pihak lain atau dari orang lain, dia karena kebutuhannya yang terdesak, maka dia lakukan tindak pidana korupsi itu. Dan yang terakhir adalah expose maksudnya adalah pengungkapan di bidang persoalan-persoalan korupsi ini yang lemah, penindakan pemberantasannya sampai kepada eksekusi, penjatuhan hukumnya, vonisnya itu rendah, ringan. Itu juga membuat orang tidak takut untuk melakukan korupsi, sehingga ketika dia membaca, ketika dia melihat pada kenyataannya pengungkapan tindak pidana korupsi pada sebuah lembaga, instansi, atau negara itu lemah,
maka ini juga menjadi pemicu orang berani melakukan korupsi. Jadi Ghosn teori yang diungkapkan oleh Jack Ballon ini universal sifatnya di berbagai daerah, di berbagai negara. Dan itulah yang membuat korupsi ini sulit diberantas, karena Ghosn teori ini masih merebak di mana-mana. Tentu saja bagaimana cara pemberantasan korupsi berangkat dari Ghosn teori ini, yaitu memaknai hal-hal yang menjadi komponen daripada teori ini, baik daripada greed, keserakahan, ketamakan seseorang itu bagaimana dieliminir sedemikian rupa. Kemudian opportunity bagaimana dipersempit atau bahkan ditiadakan. Tentu saja ini harus berangkat daripada sistem. Dan kemudian need, ketercukupan, kebutuhan, ini juga harus berangkat daripada sistem. Misalnya pegawai negeri PNS, atau kita contohkan langsung kepada pegawai-pegawai di KPK. Kenapa pegawai-pegawai KPK itu dia sesungguhnya PNS, tetapi standar gajinya itu berbeda dengan PNS lainnya, jauh lebih besar. Ini karena berangkat daripada teori need. Ketika seseorang kecukupannya sudah terpenuhi, maka semangat atau katakan ingin mencari kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka itu adalah salah satu elemen yang bisa langsung menutup kunci daripada faktor need tersebut. Jadi kalau orang sudah memiliki kebutuhan yang cukup, maka dirasakan dia tidak lagi membutuhkan sesuatu hal yang tidak perlu, seperti itu. Terkecuali kalau orang itu tamak atau serakah. Terkadang kalau orang tamak dan serakah atau greed itu ya tidak pernah cukup. Satu hektar dia ingin 2 hektar, satu apartemen dia ingin 2 apartemen, dan begitu seterusnya. Lalu yang berikutnya, cara pencegahannya juga berangkat daripada expose. Artinya pemberantasan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi di sini betul-betul perlu exposure-nya betul-betul rigid, jelas, dan keras. Jangan lagi diberikan toleran untuk memberikan keringanan-keringanan di sana sini. Itulah faktor-faktor yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi, dan juga bagaimana cara memberantas korupsi. Dari teori Jack Ballon ini tentu saja berkembang teori-teori lainnya, dan saya sendiri memiliki teori yang saya beri nama prion teori. Saya lebih merujuk kepada teori ini kepada dinamika di negara kita, Republik Indonesia, di mana menurut data KPK bahwasanya tindak pidana korupsi mayoritas itu dilakukan oleh para pejabat-pejabat politik, baik di pusat maupun di daerah, yang berangkat daripada partai-partai politik, dan atau pejabat-pejabat yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Artinya perpolitikan di Indonesia ini menjadi sumber penyakit berjangkitnya korupsi di Indonesia yang tidak berkesudahan. Karena itu saya melahirkan sebuah teori yang saya beri nama dengan prion teori. P itu power, kekuasaan itu adalah kalau dalam ilmu politik adalah seni bagaimana meraih kekuasaan, seni mendapatkan kekuasaan,
dan kemudian seni mempertahankan kekuasaan, dan seni untuk melanjutkan kekuasaan. Seni-seni ini di dalam perpolitikan di Indonesia ini menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan saat ini, di mana partai-partai politik berlomba-lomba untuk berkuasa, dan kemudian setelah berkuasa dia ingin mempertahankan kekuasaannya itu selama mungkin, dan di dalam kekuasaannya itulah nanti akan muncul beribu macam praktek-praktek korupsi. Kenapa dimungkinkan korupsi muncul dari praktek kekuasaan? Karena kekuasaannya itu disebabkan oleh faktor modal. Jadi orang berkuasa di Indonesia sekarang, orang berpolitik di Indonesia ini, karena biaya politik di Indonesia sangat mahal, maka orang mencari sponsor, mencari pemodal, cukong-cukong politik. Maka ketika dia berkuasa, dia masuk ke teori yang kedua, yaitu return to capital, return to investment. Artinya R-nya itu return to capital, mengembalikan modal. Jadi modal yang dia sudah keluarkan untuk dia meraih kekuasaan itu seberapa besar, maka ketika dia berkuasa yang terpikir pertama kali adalah bagaimana dia memulangkan modalnya, dan akibatnya dia semaksimal mungkin mencari kesempatan untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang terkadang itu bukan haknya, itu dia lakukan karena faktor return to capital itu. Dan kemudian bukan hanya return of capital saja, return to capital saja, tetapi juga adanya interest of oligarkis. Interest of oligarkis ini para cukong-cukong politik, para kaum oligarkis, pemodal-pemodal politik yang memberikan modal itu, ternyata dia juga bukan hanya berharap apa yang dia berikan modalnya itu kembali, tetapi dia berharap lebih daripada itu. Dan harapan itu, kepentingan itu, interest itu dia pergunakan, dia lakukan lewat orang yang sedang berkuasanya itu. Jadi yang berkuasa ini terus menerus akan menjadi bumper, akan terus menerus menjadi pecundang dari kaum pemodal ini, kaum cukong ini. Maka kekuasaan itu prakteknya akan menghasilkan proyek-proyek politik, proyek-proyek pembangunan yang sesungguhnya proyek-proyek itu dimodifikasi sedemikian rupa untuk kepentingan para atau kepentingan kaum oligarkis, kaum cukong politik tersebut. Itu. Lalu yang kedua tentu saja adalah yang berikutnya, yang keempat, O-nya itu adalah organize to rule, yaitu mengatur perundang-undangan, mengatur kebijakan, mengatur skenario tender, mengatur permainan untuk mendapatkan proyek di dalam atau investasi yang akan dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Dan itu juga dimanfaatkan benar-benar, dikawal betul-betul oleh para cukong-cukong politik itu. Dan terus itu akan bergulir, dan akibatnya perundang-undangan, aturan, kebijakan yang ada itu hanya membuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan para cukong politik bermain, dan kemudian cukong politik juga memberikan insentif kepada para penguasa, dan mereka menjadi simbiosis mutualisme di dalam menggerogoti kekayaan negara. Lalu yang berikutnya adalah next to power.
N, ya, huruf N-nya ini next to power, artinya para orang yang sedang berkuasa itu sudah berpikir bagaimana melanjutkan kekuasaannya, karena kekuasaan yang selama ini dia pegang dengan dia bisa mengatur berbagai aturan, undang-undang, kebijakan, maka itu juga harus perlu dirawat untuk kepentingan oligarkis itu sendiri dan kepentingan dia juga pada satu sisi. Tetapi juga dia juga khawatir kalau dia tidak melanjutkan kekuasaannya itu next to power, maka bisa saja penguasa yang baru itu akan mengkoreksi total dan itu berakibat fatal bagi penguasa yang lama. Maka dia berupaya untuk kembali berkuasa next to power. Jadi ini menjadi lingkaran setan teori Prioni ini yang ada di Indonesia, dan muaranya tentu saja adalah korupsi. Muaranya tentu saja adalah kerugian negara yang sangat besar dan menghasilkan penderitaan dan kemiskinan pada rakyat di negara ini semakin lebar. Jadi inilah penyebab atau faktor penyebab daripada korupsi. Maka bagaimana cara mengatasinya, cara memberantasnya, tentu saja harus berangkat dari teorinya itu sendiri. Yang pertama adalah, kalau dari teori saya Prion itu tentang power ini, maka harus juga dengan sistem pula diatur bagaimana sistem atau power yang ada itu betul-betul dikawal sedemikian rupa dengan pengawalan yang ketat, dan kemudian bagaimana kekuasaan ini tidak didanai oleh cukong, tidak didanai oleh kaum oligarkis. Nah, ini juga menjadi pemikiran yang harus dipikirkan oleh negara, bagaimana kekuasaan ini muncul dari para orang-orang atau organisasi-organisasi politik betul-betul murni berdasarkan ideologinya, kapasitasnya, kemampuannya, dan komitmennya, serta loyalitasnya, serta dedikasinya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan yang lainnya, khususnya kepentingan para cukong politik ini. Jadi ini harus diatur melalui undang-undang sedemikian rupa. Bagaimana seorang penguasa tidak memiliki kesempatan untuk berpikir terlalu jauh, memikirkan kekuasaan yang berikutnya. Nah, jadi ketika dia berkuasa, dia sudah fokus kepada amanat yang harus dia lakukan, yang harus dia eksekusinya. Maka kalau ini kita pikirkan meredam kekuasaan yang dibackingi oleh para oligarkis, oleh kaum cukong politik, pemodal politik, atau korporatokrasi yang selalu bersemangat mengatur para penguasa, pejabat politik untuk membuat perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan kebijakan untuk kepentingannya. Nah, ini bisa dieliminasi tentu saja dengan peraturan dan perundang-undangan yang ketat, yang keras, agar tidak terjadi kemungkinan itu. Dan tentang periodisasi kekuasaan juga, khususnya sekarang ini sedang orang ribut tentang presiden perlu 3 periode. Ini juga jelas-jelas adalah ada yang membackinginya. Yang membackinginya tentu saja adalah tadi kaum pemodal politik yang berkeinginan dia ingin mendapatkan penguasa yang memiliki durasi kekuasaannya yang panjang, sehingga dia memiliki kesempatan yang panjang pula untuk mengambil atau mengeruk keuntungan di negara ini. Jadi kekuasaan yang panjang juga, periode yang panjang pun itu membuka peluang para penguasa itu tidak fokus bekerja, karena dia begitu selesai
mendapatkan kekuasaannya yang baru, dia sudah berpikir lagi untuk kekuasaan yang berikutnya. Baik, itulah barangkali poin-poin daripada faktor-faktor penyebab korupsi dan bagaimana cara memberantas korupsi ini. Tentu saja keterlibatan mahasiswa dalam hal ini dalam upaya mencegah terus berkembangnya faktor-faktor penyebab korupsi ini bisa berkurang dan tereliminasi adalah peran mahasiswa. Tentu saja sangat diharapkan partisipasinya, karena mahasiswa lah generasi ke depan, generasi bangsa yang akan mengisi, yang akan melanjutkan pembangunan ini. Kalau mahasiswanya sekarang sudah ditempa dengan integritas, dengan identitas nasional yang kuat, yaitu dalam bingkai punya karakter, kepribadian jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil, atau kita singkat saja dengan jupe mandi tengker di bedil, maka insya Allah ke depan bangsa ini akan diisi, akan dijalani oleh orang-orang yang memiliki integritas kepribadian yang kuat dan anti korupsi, tidak lagi serakah, tidak lagi tamak, ya, tidak lagi tergoda dengan kesempatan yang ada. Dan kemudian karena pendidikannya cukup juga, kita berharap negara ini akan pulih perekonomiannya. Maka kalau pulih perekonomiannya, maka peningkatan mobilitas ekonomi nasional itu bisa mensejahterakan para tenaga kerja, pegawai dan pejabat-pejabatnya, sehingga kebutuhannya terpenuhi, ya, dan juga semuanya bekerja dengan karakter yang dibingkai tadi, yaitu jupe mandi tengker di bedil. Maka kita berharap negara kita itu bebas daripada korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.